Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kabar Reskrim Polri, Bapak Komisaris Jenderal Polisi, Dr. Andes Wahyu Widada M. Psikologi, ini filosofi, rekan-rekan media yang kami hormati juga Pak Dir Siber, Pak Wadir Tipit Siber, Kasubdit, dan rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Rekan-rekan media, ada beberapa hal tentu hari ini, tepatnya pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025. Sekali lagi Polri menunjukkan suatu komitmen dan konsisten terkait dengan pengungkapan yang menjadi perhatian publik. Dan yang perlu kami sampaikan, dalam perkembangan teknologi dan informasi, tentunya kegiatan-kegiatan di bidang tindak pidana siber terus berkembang. Maka dalam menghadapi dinamika perkembangan kegiatan siber, diperlukan pendekatan yang secara komprehensif dan tentunya modern serta adaptif untuk meningkatkan keamanan siber dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan digital. Maka dari itu saat ini Pak Kabar Reskrim akan menyampaikan terkait pengungkapan kejahatan di bidang siber yang saat ini nanti akan dijelaskan secara komprehensif dan kemudian nanti saya sisi tanya pada konteks pengungkapan kasus saat ini. Untuk penjelasan lebih lanjut dan pengungkapannya kami persilakan kepada Pak Kabar Reskrim Polri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam presisi. Yang saya hormati Pak Karopenmas, Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko SK. Yang saya hormati Pak Dir Tipit Siber Baris Krim Polri, Brigjen Pol Dr. Himawan Wahyu Haji. Yang saya hormati Bapak Dir, para Kasubdit yang hadir di sini, dan yang saya hormati tentunya rekan-rekan wartawan, media sekalian yang sudah hadir pada siang hari ini di tempat ini. Pertama-tama tentu sama-sama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena istighfar Tuhan dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan satu kegiatan press release terkait dengan pengungkapan fake BTS dan SMS blast ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kita pahami bersama bahwa kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi ini berkembang begitu pesatnya, dan tentu di satu sisi ini merupakan salah satu kebutuhan dan dapat kita manfaatkan untuk mempermudah berbagai aktivitas yang kita lakukan. Namun di sisi lain ternyata hal ini juga memiliki dampak karena ada ruang-ruang tertentu, ada hal tertentu yang dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang tidak memiliki itikat baik, mereka-mereka yang punya niat jahat dengan memanfaatkan teknologi ini. Salah satunya adalah terjadinya dampak dengan melakukan tindak pidana kejahatan SMS phishing melalui TTS secara ilegal. Tadi sampaikan oleh Pak Karopenmas bahwa pengungkapan tindak pidana cyber ini akan terus kita lakukan, dan kita pahami bersama bahwa perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi ini juga menunjukkan adanya perkembangan yang luar biasa di dalam tindak pidana di bidang cyber. Seperti yang disampaikan oleh Mark Gurman mengatakan bahwa the future crime is cyber crime. Jadi masa depan kejahatan adalah cyber crime. Ini juga menjadi perhatian kita semua. Bagaimana kita juga bisa selalu catch up dengan teknologi, bisa terlalu mengejar kemampuan dan meningkatkan kapasitas kita bukan hanya dari teknologi tapi juga dari SDM-nya untuk dapat memecahkan kasus-kasus yang terjadi terkait dengan tindak pidana di bidang siber. Terkait dengan perkembangan itu sendiri, Pak Kapolri juga selalu memberikan penekanan kepada kami, memberikan instruksi kepada kami bahwa pemberantasan kejahatan di ruang siber harus dilakukan secara komprehensif dengan berbagai pendekatan serta melibatkan semua elemen masyarakat.
kita tidak bisa bekerja sendiri, dan dalam pengungkapan ini kita senantiasa berkolaborasi dengan stakeholder terkait. Rekan-rekan sekalian, tindak pidana fake BTS ini yang kita ungkap ini beroperasi dalam sinyal 2G. Mereka memanfaatkan pengiriman SMS ke alat komunikasi handphone yang ada di sekitarnya. Jadi mereka melakukan pencegatan transmisi dari BTS ke handphone, kemudian dicegat. Sebelum sampai handphone dicegat dan dirubah dari 4G menjadi 2G, kemudian digunakan untuk mengirimkan SMS blasting ke handphone yang ada di sekitarnya. Karena posisi BTS itu kan tetap, sementara mereka itu mobilitasnya menggunakan mobil, kemudian sehingga jarak antara pengguna atau pemilik handphone dengan fake BTS ini lebih dekat dibanding dengan BTS aslinya. Sehingga karena jaraknya lebih dekat, maka sinyalnya akan lebih kuat. Karena sinyal dari BTS lebih kuat, maka dia bisa mengirimkan SMS blasting ke sekitarnya. SMS blast adalah metode pemasaran yang menggunakan pesan singkat atau SMS mengirimkan promosi atau informasi penting kepada banyak orang secara bersamaan. Kemampuan penggunaan SMS blast ini dimanfaatkan oleh para tersangka untuk melakukan aksi kejahatan penipuan dengan mengirimkan SMS yang mengatasnamakan bank kepada para pengguna. Di mana dalam pesan tersebut mereka memberitahukan tentang adanya promosi, jumlah poin, atau saldo rekening, dan juga menyertakan satu tautan phishing. Nah, tautan ini tentu didekatkan dengan tautan resminya, sehingga orang tidak sadar bahwa dia masuk ke dalam tautan yang tidak resmi, tautan yang ilegal. Karena calon korban atau pemilik handphone ini tidak menyadari bahwa tautan tersebut palsu, maka dia akan mengikuti instruksi yang dilakukan, yang diberikan oleh para pelaku ini dengan mengisi data-data yang sifatnya pribadi, khususnya data-data perbankan pribadi yang dimilikinya. Antara lain menggunakan mengisi nama pengguna, nomor kartu, tanggal expired kartu, kode card verification value atau CVV, hingga kode OTP, one time password transaksi. Sehingga dengan demikian semua data-data ini sudah tersedot oleh yang bersangkutan, sehingga bisa digunakan oleh yang bersangkutan untuk melakukan aksi kejahatan. Mungkin di antara kita pernah juga yang pernah mendapatkan hal yang seperti ini. Dan ini kalau kita biarkan tentu akan merugikan banyak masyarakat. Saya yakin tidak banyak masyarakat kita yang, mungkin banyak juga masyarakat kita yang belum menyadari bahwa tautan-tautan yang diberikan oleh yang bersangkutan itu adalah tautan-tautan yang ilegal, yang tidak resmi. Misalnya ada polri.go.id, misalnya diganti dengan polri.go.idn. Nah, itu kan orang tidak sadar, yang tidaknya hanya sebagian besar. Ini banyak juga terjadi, khususnya menggunakan tautan-tautan yang perbankan. Pengungkapan yang kita lakukan ini berasal dari pengaduan nasabah salah satu bank swasta yang menerima SMS bermuatan phishing. SMS tersebut diterima oleh sekitar 259 orang nasabah, dan 8 orang di antara nasabah tersebut melakukan transaksi melalui link yang disiapkan oleh para pelaku ini, sehingga dari 8 orang ini mengalami kerugian sekitar 289 juta rupiah. Dari pengaduan tersebut, maka sejak tanggal 13 Maret 2025 dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan oleh Barreskrim, khususnya di Direktorat Tindak Pidana Siber dan Biro Kopassus PNS, bersama dengan rekan-rekan kita dari Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital Kemenkominfo. Dan hasil kegiatan tersebut ditemukan adanya fakta bahwa ada penyebaran SMS palsu yang berisi penipuan yang mengatasnamakan bank melalui penggunaan perangkat telekomunikasi yang ilegal. Dan pada tanggal 18 Maret 2025, Barreskrim Polri bersama Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital Kemenkominfo melakukan penangkapan bersama terhadap tersangka warga negara China
dengan inisial XY saat sedang mengemudikan kendaraan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam nomor polisi B2146YT yang dilengkapi dengan perangkat elektronik VIC BTS di sekitar area SCBD Jakarta Selatan. Kemudian tim terus bekerja dan melakukan penyelidikan di lapangan. Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2025, tim kembali melaksanakan penangkapan terhadap tersangka warga negara China dengan inisial YXC saat sedang mengemudikan kendaraan Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi B2328NFB yang dilengkapi dengan perangkat elektronik VIC BTS di Jalan Gelondong Atas, kembali di sekitar SCBD Jakarta Selatan. Dari kedua tersangka tersebut telah dilakukan penangkapan dan dilakukan penahanan di rutan Barreskrim, di mana perang tersebut adalah tersangka XY ini datang ke Indonesia sejak 18 Februari 2025. Yang bersangkutan diarahkan dan diajarkan oleh seseorang dengan inisial XL bagaimana cara menggunakan peralatan VIC BTS tersebut dengan membawa 3 unit handphone. Kemudian yang bersangkutan membuka perangkat elektronik yang ada di mobil dan meletakkan handphone di atas perangkat elektronik tersebut. Selanjutnya yang bersangkutan mengemudikan kendaraan berputar-putar di area keramaian, khususnya di area SCBD sampai dengan pukul 20.00. Tersangka XY dijanjikan mendapatkan gaji sebesar Rp22.500.000 per bulan, namun sampai saat ini tersangka belum semuanya diberikan pada yang bersangkutan. Kemudian tersangka kedua adalah YXC. Di tahun 2021 sampai 2023 yang bersangkutan sudah sering ke Indonesia, namun menggunakan visa turis sehingga pulang balik. Yang bersangkutan mengikuti arahan seseorang dengan inisial JGX yang diduga merupakan orang kepercayaan dari bos sindikat penipuan online modus VIC BTS ini. Tersangka ini mengetahui fungsi alat tersebut untuk menyebarkan SMS. Dan menurut pengetahuan tersangka, SMS yang disebarkan adalah SMS dari salah satu bank swasta. Pengiriman SMS tersebut sudah diatur secara otomatis untuk disebarkan melalui alat yang dikendalikan oleh bos tersangka. Jadi tugasnya dia hanya berputar-putar saja, semuanya sudah diatur dikendalikan oleh orang lain. Tersangka YXC ini berkomunikasi melalui grup Telegram dengan nama grup Stasiun Pangkalan Indonesia yang membahas tentang operasional VIC BTS. Tersangka mendapatkan perintah dari salah satu akun Telegram dengan ID inisial JGX. Para tersangka juga sama dijanjikan gaji sekitar 21 juta per minggu, namun sampai sekarang belum menerimanya. Dari barang bukti yang kita amankan, diantaranya adalah 2 unit mobil beserta perangkat alat VIC BTS, rekan-rekan bisa melihat ke depan, 7 unit handphone, 3 buah SIM card, 2 buah kartu ATM bank, 1 buah paspor China atas nama YXC, 1 buah kartu travel permit atas nama YXC, 1 buah kartu identitas China atas nama YXC, 1 buah kartu NPWP atas nama YXC. Kedua tersangka diduga telah melanggar pasal tidak pidana sebagai berikut: pasal 48 untuk pasal 32 dan atau pasal 50 untuk pasal 34 dan atau pasal 51 untuk pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu tindak pidana penggunaan perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang secara khusus digunakan untuk aktivitas ilegal dan atau melakukan manipulasi informasi atau elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik. Kemudian yang kedua, pasal 50 junto pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, yaitu melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, memanipulasi ke jaringan telekomunikasi. Dan pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan pasal 55 KUHP turut serta dalam melakukan perbuatan tidak pidana. Para tersangka mendapatkan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal sebesar 12 miliar rupiah.
Ini rekan yang bisa kami sampaikan. Terhadap yang lain-lain tentunya Baris Krim Polri terus melakukan pengembangan dan peran-peran yang dilakukan oleh kedua tersangka, dan terus kita upayakan melakukan pencarian terhadap para pelaku-pelaku lainnya, termasuk siapa yang mengendalikan. Itu kita dalam hal ini akan terus bekerja sama, berkolaborasi dengan kementerian terkait, khususnya dari Kemenkominfo dan juga dengan instansi satker terkait. Apabila tersangka berada di luar negeri, tentu kita akan meminta bantuan rekan-rekan kita yang di Interpol. Dalam kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih dan menghargai yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras bersama-sama, bersinergi dan berkolaborasi sehingga pengungkapan kasus penipuan online ini dapat kita laksanakan, dan tentu ini bisa menjadi upaya, merupakan salah satu upaya kita untuk mencegah timbulnya korban-korban lainnya. Kalau ini tidak segera kita ungkap, tentu mereka terus melakukan tindak kejahatan ini. Polri tentu berkomitmen akan terus melakukan penegakan hukum terhadap seluruh bentuk kejahatan, khususnya kejahatan siber, dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan dalam kesempatan ini juga kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada, hati-hati apabila mendapatkan SMS, dicek betul, jangan buru-buru. Kalau misalnya di SMS yang menggunakan Anda mendapatkan poin dari Bank X, ternyata kita bukan nasabah Bank X, kan pasti nggak mungkin. Tapi kadang-kadang karena kita ini melihat bahwa ada keuntungan, ada uang, seolah kita dengan cepat termanipulasi. Kalau saya tidak punya rekening di Bank X, terus saya mendapatkan, seolah-olah mendapatkan poin dari bank tersebut, kan secara logika ini nggak masuk akal. Tapi bagaimana mereka memainkan psikologis kita untuk mendapatkan pemasukan, mendapatkan reward dari perbankan tersebut. Oleh karena itu, agar betul-betul dicermati, diverifikasi, kalau perlu kita adakan kembali. Kan biasanya ada customer service number-nya di masing-masing bank itu. Bisa tanya dulu, betul nggak ada tersebut, supaya jangan sampai kita diperdaya oleh para pelaku. Demikian, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.